Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud.
Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seekor Babun, Keledai, dan Saya. Ditulis oleh James Banks, kisah inspiratif. Jack tahu caranya mengarahkan kereta pada jalur rel yang tepat. Selama 9 tahun masa kerjanya, ia tidak pernah salah mengarahkan lokomotif ke jalur rel yang tepat saat kereta yang bergerak mendekati stasiun Uitenhage, Afrika Selatan, membunyikan peluit sebagai tanda arah yang hendak dituju. Jack adalah seekor babun Chachma. Ia dirawat oleh petugas sinyal rel kereta bernama James White, dan sekarang Jack gantian merawat James. White kehilangan kedua kakinya saat terjatuh di antara gerbong-gerbong kereta yang sedang berjalan. Ia pun melatih Jack untuk membantunya melakukan pekerjaan rumah. Tak lama kemudian Jack juga membantu James dalam pekerjaannya, dan belajar merespons sinyal kereta yang datang dengan menarik tuas yang tepat. Alkitab menceritakan tentang seekor binatang lain yang menolong seseorang dengan cara yang mengejutkan, keledai Bileam. Bileam adalah seorang juru tenung dari raja yang berniat mencelakakan Israel. Ketika Bileam menunggangi keledainya dalam perjalanan membantu raja, Tuhan membuka mulut keledai itu, dan hewan itu pun berbicara kepada Bileam. Perkataan keledai itu menjadi salah satu cara Allah untuk menyingkapkan mata Bileam, memperingatkannya akan bahaya yang menantinya, dan mencegahnya untuk mencelakakan umatnya. Seekor babun yang bekerja di rel kereta, seekor keledai yang bisa berbicara. Mengapa tidak, jika Allah dapat memakai hewan-hewan luar biasa tadi untuk tujuan-tujuan yang baik? Bukankah Dia lebih dari sanggup untuk memakai Anda dan saya? Dengan berpaling kepadanya dan meminta kekuatannya, kita dapat melakukan lebih daripada yang kita pikir mungkin kita lakukan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa yang Anda lihat pernah dipakai Allah dengan cara yang tak terduga? Apa yang akan Anda lakukan untuk siap dipakai Allah hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Bilangan mencatat tentang Raja Moab yang berusaha membayar Bileam untuk mengutuk bangsa Israel dan bagaimana Allah membajak rencananya itu. Lihat Bilangan 22 sampai Bilangan 24. Namun, atas pengaruh Bileam juga, orang Israel disesatkan. 3 kali dalam Perjanjian Baru, kesesatan Bileam dan konsekuensinya digunakan untuk memperingatkan dan mengembalikan orang percaya dari jalan yang tidak benar. Pada kitab 2 Petrus 2 ayat 15 berkata, jalan Bileam yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Yudas 11 menyebut tentang kesesatan Bileam, dan Wahyu 2 ayat 14 memperingatkan soal ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.